Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hikmah Adawiyah, Prodi S1 Manajemen kelas A non-reguler semester 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di video saya kali ini, saya ingin menyampaikan tugas daring mata kuliah Kewirausahaan Islami. Ya, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa sih konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Dari kata kewirausahaan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya, yang dalam hal ini berada dalam lingkup kegiatan bisnis yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa. Dan kewirausahaan Islami yaitu kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islami agar tidak melanggar syariat Islam. Ada beberapa karakteristik kewirausahaan Islami. Yang pertama, itu takwa sebagai kerangka kerja. Artinya, seorang wirausahawan harus percaya kepada Allah dan berusaha mencari kekayaan untuk meningkatkan diri sesuai ajaran Islam. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama. Artinya, segala usaha yang kita lakukan harus mengutamakan halal. Karena sebagus apapun usaha, jika usaha tersebut tidak halal, maka kita tidak boleh terlibat dalam usaha tersebut. Yang ketiga, hemat. Artinya, kita sebagai pengusaha Islami harus bisa menghemat agar kita tidak termasuk dalam golongan orang yang boros. Karena boros merupakan salah satu perbuatan setan yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, bermoral tinggi. Artinya, kita harus memiliki moral yang tinggi. Sebagai contoh, tidak menjalankan riba dalam usaha tersebut. Yang kelima, dapat dipercaya. Artinya, kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah kita dapat agar usaha kita tetap berjalan dengan baik, karena jika sudah dipercaya, semuanya akan mudah. Yang keenam, berpengetahuan luas. Artinya, jika pengetahuan kita luas, maka akan semakin mudah dalam menjalankan suatu usaha karena kita telah memiliki ilmunya. Yang ketujuh, kepedulian atas kesejahteraan sosial. Artinya, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita yang membutuhkan, seperti bersedekah agar usaha kita menjadi berkah. Kemudian dalam kewirausahaan Islami ada prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip bisnis syariah yaitu dasar pokok dalam menjalani kegiatan yang universal dan menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Dan juga prinsip bisnis syariah adalah suatu kebenaran yang sesuai dengan aturan Islam yang dijadikan dasar atau pedoman berpikir atau berkegiatan, khususnya dalam kegiatan berbisnis. Ada dua prinsip bisnis syariah, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama itu prinsip umum. Prinsip umum dibagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip ilahiyah atau tauhid, yaitu prinsip bisnis yang dalam pengelolaan bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi atau kenabian, yaitu prinsip bisnis yang dalam kegiatan pengelolaan bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai kenabian. Yang ketiga, prinsip adiyah atau keadilan, yaitu prinsip bisnis yang dalam kegiatan pengelolaan bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Yang keempat, itu prinsip huriyah atau kebebasan, yaitu prinsip bisnis yang dalam kegiatan pengelolaan bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai kebebasan. Yang kelima, itu prinsip musawah atau kesetaraan, yaitu prinsip bisnis yang menyandarkan kepada kesetaraan. Yang keenam, itu prinsip ta'awun atau tolong-menolong, yaitu prinsip bisnis yang dalam kegiatan pengelolaannya bisnisnya didasarkan pada nilai-nilai kerjasama atau saling tolong-menolong. Kemudian ada prinsip khusus. Prinsip khusus dibagi menjadi 7. Yang pertama itu prinsip
tabadulul manafi, yaitu prinsip ini merupakan asas pertukaran manfaat atau keuntungan antar sesama pelaku bisnis. Yang kedua itu prinsip pemerataan. Prinsip ini merupakan penerapan prinsip keadilan dalam kegiatan bisnis. Yang ketiga itu prinsip antaradin saling ridho. Prinsip ini mengharuskan untuk segala transaksi yang terjadi pada kegiatan bisnis harus berdasarkan kerelaan atau ridho dari masing-masing pihak tanpa adanya pemaksaan. Yang keempat, prinsip adamul hadir. Prinsip ini meniadakan sesuatu yang merugikan, yaitu magadir, masyir, judi, gharar, ketidakjelasan yang merugikan, zolim, kenestapaan, ikhtinas, menimbun sesuatu di atas kesulitan orang lain dengan tujuan mendapatkan untung yang besar, dan riba, yaitu bunga. Yang kelima, prinsip al-bir wa al-taqwa, tolong menolong dalam kebenaran dan ketakwaan. Prinsip ini saling tolong menolong dalam kebenaran berbisnis. Yang keenam itu prinsip musyarakah atau kerjasama. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah rivalitas yang tidak sehat. Yang ketujuh, prinsip kitabiah. Prinsip ini bertujuan sebagai bukti untuk mencegah kerugian karena adanya perselisihan atau ketidaksesuaian barang yang sudah dibeli. Kemudian dalam kewirausahaan Islami itu ada etika bisnis syariah. Etika yaitu suatu ilmu pengetahuan tentang asas moral dan akhlak sesuai dengan syariah dalam berbisnis. Berikut ini adalah beberapa etika syariah dalam berbisnis. Yang pertama itu etika bersifat memberdayakan, yaitu dalam ajaran Islam kita harus menolong pihak yang lemah, seperti kita harus berzakat atau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua itu etika pembayaran upah, yaitu dalam pembayaran upah tentunya harus disegerakan sebelum keringatnya mengering. Yang ketiga itu etika jual beli dan utang, yaitu etika kita melakukan jual beli dan utang kita harus menggunakan perilaku yang sopan. Yang keempat etika jujur, yaitu jujur dalam pemasaran, tidak boleh melakukan khiyanah, yaitu menjelaskan yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau berbohong. Yang kelima etika kontemporer, yaitu tata kelola perusahaan yang baik, keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Ada 10 hal yang harus dihindari dalam etika bisnis, yaitu yang pertama khianah, penjelasan penjual kepada pembeli yang tidak sesuai dengan sebenarnya mengenai harga modal. Yang kedua tagerir, yaitu memujuk pembeli dengan ucapan atau perbuatan yang berbohong dengan bertujuan menarik simpati. Yang ketiga itu tadlis, penjual menyembunyikan kecacatan suatu barang untuk mengelabui pembeli. Yang keempat itu ada tadlis fi al-ba'i al-murabahah, yaitu kebohongan penjual kepada pembeli terkait harga perolehan. Yang kelima itu ada GCC, yaitu penjelasan penjual kepada pembeli tentang keunggulan suatu barang dengan tujuan menutupi kecacatan barang tersebut. Yang keenam itu ada tanajusi, yaitu settingan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang sebenarnya tidak ada niatan membeli dengan tujuan supaya barang tersebut seakan-akan banyak yang diminati. Yang ketujuh yaitu mukamarah atau praktek pemasaran jasa yang penjelasannya tidak sesuai kebenaran. Yang kedelapan itu igrar atau menjanjikan komisi atau bonus yang berlebihan untuk daya tarik.
Yang kesembilan itu talbis, yaitu menyembunyikan kecacatan produk dengan cara menampakkan kelebihannya. Yang kesepuluh itu khitaman atau menyembunyikan informasi dengan sengaja mengenai suatu barang yang seharusnya diketahui oleh pembeli. Ada hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah mengenai etika memberdayakan kisah seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mencari kayu bakar dan lalu menjualnya adalah lebih baik daripada meminta-minta, yang berarti meletakkan satu noktah hitam di wajahmu pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini secara umum menjelaskan tentang keutamaan bekerja, apapun jenis pekerjaan itu, dan buruknya perilaku meminta-minta. Ada sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menjadi asbabul wurud hadis ini. Suatu ketika datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta-minta. Lalu Rasul bertanya kepada lelaki itu, apakah di rumahmu ada sesuatu? Dia menjawab, ya, ada hils alas duduk dan bejana untuk minum. Beliau berkata kembali, bawalah ke sini benda-benda itu. Sejenak kemudian laki-laki itu datang dengan membawa hils dan bejana. Kemudian Rasul menawarkan benda-benda tersebut pada para sahabat. Dari hasil penjualan didapatkanlah uang 2 dirham. Rasul bersabda, 1 dirham digunakan untuk membeli makanan dan berikan pada keluargamu, dan 1 dirham lagi digunakan untuk membeli kapak. Kemudian datang lagi padaku dengan membawa kapak tersebut. Alasan saya ingin menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha yaitu saya ingin menghasilkan profit yang lebih besar dan juga tidak bekerja di bawah tekanan atasan, dan bisa memiliki banyak waktu bersama keluarga. Dan tentunya saya juga ingin membuka peluang usaha untuk orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian rencana kedepannya saya ingin memulai membuka bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner dan mengembangkannya. Sekian penjelasan tentang materi kewirausahaan Islami. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang tidak sesuai atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.